bahwa satu-satunya yang tidak dijajah oleh Israel di dunia ini adalah orang-orang di Gaza. Subhanallah. Apa artinya ya, seluruh perayaan kemerdekaan misalnya, kalau itu membuat kita tidak bebas, membuat jiwa kita ini masih tertawan. Bayangkan kita mendapati satu peristiwa yang aib sekali bagi bangsa ini, ketika beberapa 18 orang ya, dari barisan pembawa bendera Paskibraka itu kan, barisan Paskibraka, kemudian dipaksa untuk meninggalkan ajaran mereka, ajaran agama mereka, menutup aurat, menanggalkan jilbab mereka. Setelah 79 tahun merdeka, ada insiden seperti ini, memalukan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat subuh Masjid Darul Razak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita dapat laksanakan pada subuh hari yang penuh berkah ini merupakan bentuk karunia tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan dan taufik untuk melaksanakan amal-amal saleh. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita melanjutkan tadabbur maudhu'i atau tematik, ambil tema-tema tertentu dari Al-Quran. Jadi bukan pada satu ayat khusus. Kajian tafsir itu ada yang tahlili. Tahlili itu artinya analitik. Ada yang maudhu'i. Maudhu'i itu artinya tematik. Kalau tahlili itu, analitik itu berarti kita membedah satu ayat atau beberapa ayat gitu, atau satu surah, lalu mengeluarkan segala potensi istimbat atau kesimpulan hukum, pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam ayat itu dilihat dari sudut pandang bahasa, rahasia susunannya, kemudian sains yang terdapat di dalamnya, atau kandungan-kandungan lain berkaitan dengan hukum, sejarah dan lain-lain. Sementara tematik itu adalah kita mencari satu tema tertentu, lalu kemudian melihat mana saja ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu. Ini bedanya. Nah, kita pada pekan keberapa ini? Setiap Ahad ketiga ya. Itu kita bicara tentang tadabbur maudhu'i atau tadabbur tematik dari Al-Quran. Hari ini kita bicara tentang kemerdekaan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ya, terdapat satu pandangan yang paling pokok bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama adalah dilihat dari fitrah tauhid yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan. Tauhid ini intinya adalah
pembebasan dari seluruh mental yang dapat mengikat manusia, membuat dia tidak bebas dari bertindak, dari bersikap. Sebab ketika seseorang menyatakan atau menyadari logika tauhid yang benar, dia tidak memiliki rasa takut yang hakiki kecuali ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat relevan Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah kepada dua orang yang sedang tidak bebas, yang sedang berada di dalam penjara, dengan tema kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu tauhid. Nabi Yusuf alaihissalam dalam ayat 39 sampai 40 surah Yusuf itu berkata, "Ya sahibai sijin, wahai dua sahabat rekan satu selku, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahar?" Apakah memiliki Tuhan-Tuhan yang beragam, yang bermacam-macam itu lebih baik, atau hanya memiliki Allah yang maha satu dan maha berkuasa? Arbabun mutafarriqun, Tuhan-Tuhan yang bukan cuma jumlahnya yang banyak. Kalau hanya bicara jumlah, dia cukup berkata arbabun muta'addidun. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak? Tapi mutafarriqun berarti selain banyak, Tuhan-Tuhan itu juga bertentangan keinginannya satu dengan yang lain. Jadi kalau manusia mengikuti keinginan banyak pihak, maka akan menderita hidupnya, akan terjajah jiwanya, walaupun secara fisik dia berada di luar penjara. Tapi ini Nabi Yusuf sedang berada di dalam penjara, berdakwah kepada teman sesama dalam penjara, membawa isu kemerdekaan yang sesungguhnya, kebebasan yang sesungguhnya adalah ketundukan hanya kepada Al-Wahidil Qahar, Allah yang Maha Esa dan berkuasa atas seluruh kehidupan. Saudara, kesadaran akan kekuasaan Allah adalah sesuatu yang mutlak dan mengatur seluruh kehidupan, membuat manusia terhormat walaupun dalam keadaan-keadaan dalam pandangan fisik itu menderita. Nabi Yusuf sampaikan di ayat berikutnya, ma ta'buduna min dunihi. Perhatikan, ini tentang ibadah, ini tentang penghambaan yang sesungguhnya. Apa-apa yang kalian sembah selain Allah, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, itu kan cuma nama-nama yang kamu berikan atau ayah-ayahmu, nenek moyangmu berikan kepadanya. Kamu yang bilang itu Tuhan, kamu yang bilang ini dewa kebaikan, ini dewa keburukan, ini dewa hujan, ini dewa cinta, ini dewa. Bukan mereka punya sesuatu yang melekat dalam diri mereka, bukan. Tapi sesuatu yang kalian sendiri membuat-buatnya. Makanya tidak ada manfaat, karena dia sebenarnya bukan dewa cinta, dia sebenarnya bukan Tuhan kebaikan, dia sebenarnya bukan yang berkuasa atas diri kalian. Sebab kalian cuma menempelkan status, bukan memang dia memiliki status. Illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, berarti ini satu tamparan yang luar biasa ya. Misalnya begini, saya duduk di meja ini, lalu dipasang merek di depan meja ini, Menteri Pertahanan. Apakah itu berarti tiba-tiba saya menjadi Menteri Pertahanan? Bukan.
Antum yang taruh label Menteri Pertahanan di situ. Apakah saya punya kuasa untuk membuat kebijakan terkait dengan pertahanan karena ada label yang Anda buat itu? Sama sekali tidak. Illa asma'an sammaitumuha antum. Subhanallah. Logika tauhid itu memerdekakan manusia dari mulai mindsetnya bahwa segala sesuatu itu hanya berujung pada kuasa dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat pada kondisi apapun seorang mukmin itu akan merasa tenang, sebab dia tidak bisa ditawan, tidak bisa ditakut-takuti, diancam oleh segala sesuatu di luar Allah. Ini mencakup segala sesuatu ya. Artinya mencakup keadaan-keadaan. Kalau kita bicara sesuatu ya yang dapat membuat jiwa kita ini cemas, takut, tertawan dengan keadaan, hari ini adalah hari yang paling tepat untuk itu. Dunia ini sekarang sedang tidak baik-baik secara global atau dalam tingkat nasional. Saya berjumpa beberapa pengusaha atau beberapa teman-teman ya profesional, cerita dia, sekarang nih keadaan paling sulit Ustaz, dibanding pada saat Covid sekalipun. Penurunan tingkat pendapatan menengah atau middle class di Indonesia itu turun sampai 10%. Saudara, kelas menengah ini setiap orangnya itu setidaknya membawahi 4 atau 5 lapangan pekerjaan. Dalam teori pertumbuhan ekonomi kan kalau naik pertumbuhan 1%, berarti ada 250.000 lapangan pekerjaan baru, kesempatan. Artinya kalau turun 1%, maka kehilangan 250.000 lapangan pekerjaan. Ini lapangan pekerjaan yang sudah ada hilang. Berarti ada pula 250.000 calon tenaga kerja baru yang tidak dapat pekerjaan. 500.000, setengah juta, itu besar angkanya. Tetapi orang mukmin tidak bisa diikat, ditawan oleh angka-angka statistik itu. Dia bukan berfokus kepada persoalan-persoalan, bukan. Jiwanya merdeka, sebab dia tahu dia hanya tunduk kepada Allah dan Allah yang mengurus kehidupannya. Maka lihat statement kemerdekaan yang sesungguhnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mendapati bintang tidak layak menjadi Tuhan, bulan tidak layak diagungkan, matahari sebesar itu pun tenggelam. Dia kemudian berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin, dalam surat Al-An'am ayat ke-79. Sesungguhnya aku hanya menghadap wajahku kepada pencipta langit dan bumi, beragama yang lurus, tauhid di atas tauhid, dan aku bukan orang yang musyrik, termasuk orang-orang yang musyrik. Ibrahim, dia berhadapan dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan kaumnya, dengan keluarganya, dengan syaitan ketika mencoba menghalang-halangi Ibrahim menjalankan perintah Allah. Tapi itu kecil bagi Ibrahim. Fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jiwa merdeka tuh. Maka Nabi menaruh harapan besar kepada para pemuda
yang ambisinya sedang tinggi, cita-citanya jauh ke depan, visinya juga luar biasa luas. Nabi sampaikan tentang logika kemerdekaan berfikir. Nabi membonceng sahabat Abdullah bin Abbas di atas ontanya, lalu dia berkata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazak, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Ini logika tauhid ini. Anak muda, kata Nabi, aku ajarkan engkau beberapa kalimat. Kamu cukup jaga Allah. Allah yang akan menjagamu. Jagalah Allah, dia akan selalu berada di depanmu. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah. Itu adalah kemerdekaan berinteraksi dengan kehidupan. Jadi fitrah tauhid adalah dasar utama logika kebebasan di dalam diri seorang mukmin. Maka dakwah para nabi dari awal sampai akhir dulu adalah dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan untuk menghamba hanya kepada Allah dan jangan tunduk kepada taghut, segala sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Logika tauhid ini membuat manusia tidak tunduk kepada yang lain. Sebab ketika dia faham bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menandingi itu, maka dia kemudian berimplikasi tentang bagaimana seluruh nasib dalam kehidupan dia itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemerdekaan, unsur kemerdekaan pertama adalah fitrah tauhid. Unsur kemerdekaan yang kedua adalah percaya dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kebebasan itu. Maka setelah Nabi menanamkan logika tauhid kepada Ibnu Abbas, Nabi mengajarkan satu kaidah penting berkenaan dengan takdir. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Dan ilmui wahai Ibnu Abbas, kata Nabi, bahwa jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka gak bakal dapat memberikan kebaikan kecuali memang kebaikan itu sudah dicatat memang sejak awal takdirnya untukmu. Dan kalau mereka berkumpul untuk mendatangkan satu bahaya untukmu, gak bakal bisa kecuali memang bahaya itu sudah dicatat untukmu. Sebab pena yang mencatat ketentuan takdir sudah diangkat dan bukunya, tintanya juga sudah kering. Jadi tidak ada alasan untuk tunduk kepada sesuatu sampai kita melanggar perintah Allah. Kalau sekiranya kita masih tunduk karena percaya bahwa nasibku ada pada orang itu, bayangkan seluruh manusia itu, kamu cukup menghambakan dirimu kepada Allah, meletakkan ketaatan mutlak hanya kepada Allah. Sebab nasibmu tidak ditentukan sedikit pun oleh orang lain, tidak ada.
Kita ini berusaha karena menjalankan perintah Allah. Kita mengikuti hukum sebab akibat karena menjalankan syariat Allah. Namun yang menentukan seluruh jalan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan apapun dalam kehidupan ini. Mustahil. Ini kemerdekaan tuh. Jadi keimanan kepada takdir, kepada qada dan qadar Allah adalah komponen kedua yang penting sekali membentuk jiwa merdeka dalam diri manusia. Yang ketiga adalah keimanan kepada hari akhirat. Itu membuat manusia punya jiwa yang merdeka. Dia sanggup menghadapi ujian-ujian, memiliki kekuatan ketika diuji dengan sesuatu, sebab dia tahu itu menentukan kualitas dan nasibnya di akhirat kelak. Jadi ketika Nabi berkata ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazrin wala ghammin ya wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Tidak ada sesuatu pun kesusahan, kesedihan, kegundahan sampai duri yang mengenai kaki kita di jalan itu, kecuali itu menghapus dosa-dosa kita. Biar nanti di akhirat kita tidak memiliki dosa-dosa, tidak memiliki noda-noda lagi. Jadi seorang muslim akan sabar dengan hal itu dan membuat dia tenang dalam menjalani kehidupan di dunia ini, bagaimanapun dalam pandangan manusia itu menderita. Saya yakin ya, 3 faktor penting yang menciptakan kebebasan dalam diri manusia, fitrah tauhid, keimanan kepada qada dan qadar dan motivasi akhirat, ini menjadi nilai utama pendidikan saudara kita di Gaza itu. Jadi sampai kemudian orang-orang menyadari bahwa satu-satunya yang tidak dijajah oleh Israel di dunia ini adalah orang-orang di Gaza. Subhanallah. Karena mereka hanya tunduk kepada Allah, kepada ketentuan Allah, kepada logika tauhidnya yang berimplikasi kepada ketenangan menghadapi segala ketentuan-ketentuan Allah di dunia. Biar berkumpul bersama negara-negara adik kuasa Barat yang menelanjangi peradaban mereka yang sesungguhnya, Amerika Serikat yang memberikan bantuan-bantuan tanpa henti untuk melakukan genosida ini, sama sekali tidak melemahkan mereka, justru menguatkan mereka. Ketika ditanya rakyat-rakyat sipil, ditanya bagaimana pandangan kalian tentang Hamas, sudah menjebak kalian kepada peperangan panjang dan penderitaan serta kelaparan ini. Oh, mereka membela Hamas, mereka masih mendukung Hamas, mereka mencintai pemimpin-pemimpin Hamas. Ini baru kemerdekaan nih. Walaupun mereka tidak pernah memproklamirkan kemerdekaan itu, ya, tidak diakui oleh negara-negara Barat, oleh penduduk dunia secara umum, tapi mereka punya jiwa yang merdeka yang sesungguhnya. Subhanallah. Apa artinya ya, seluruh perayaan kemerdekaan misalnya, kalau itu membuat kita tidak bebas, membuat jiwa kita ini masih tertawan. Bayangkan kita mendapati satu peristiwa yang aib sekali bagi bangsa ini, ketika beberapa 18 orang
ya, dari barisan pembawa bendera Paskibraka itu kan, barisan Paskibraka, kemudian dipaksa untuk meninggalkan ajaran mereka, ajaran agama mereka, menutup aurat, menanggalkan jilbab mereka. Setelah 79 tahun merdeka, ada insiden seperti ini, memalukan sekali. Walaupun setelah ramai kemudian akhirnya baru berubah, ya, baru mengakui itu. Jadi artinya hal-hal seperti ini akan terus berulang. Jadi kemerdekaan itu dibangun pertama-tama dari kemerdekaan hati pada logika tauhid, ya, ajaran tauhid, keimanan kepada takdir, dan motivasi tertinggi dalam hidup adalah motivasi akhirat. Ini spirit yang pertama yang diajarkan oleh Islam tentang kemerdekaan itu. Jadi fitrah inilah yang harus kita selalu pegang. Maka segala sesuatu yang mengancam kebebasan manusia dalam pertimbangan-pertimbangan dunia pun harus dimulai dari kebenaran tauhid. Misalnya ancaman-ancaman keamanan itu kan, kemerdekaan itu adalah bebas dari rasa takut dan ancaman juga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk hanya menyembah Allah, Allah janjikan kemerdekaan yang hakiki berupa bebas dari rasa takut. Falyabudu rabb hadzal bait, ya, maka sembahlah Tuhan pemilik, ya, rumah ini, yaitu Ka'bah. Lalu apa yang dijanjikan kepada orang Quraisy? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dia Allah yang memberi makan kepada kalian, membebaskan kalian dari rasa lapar. Sebab kemiskinan, lapar itu juga ancaman keamanan, dan memberikan rasa aman dari takut. Makanya yang dijanjikan Allah kepada orang yang beriman benar dengan keimanannya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah turunkan malaikat membisikkan kepada mereka, jangan takut, jangan sedih. Tetapi memang karena Allah memuliakan manusia, maka Allah tidak memaksa manusia untuk beriman. Lihat, mengajak manusia kepada kebebasan yang hakiki, hidup di atas nilai tauhid itu nggak bisa dipaksa. Ini cara Allah memuliakan manusia. Ketika orang tua menyuruh anaknya masih kecil untuk minum obat misalnya, maka dia akan paksa itu. Sebab mereka belum punya akal, belum punya logika. Jadi harus dipegang, harus dibuka mulutnya mungkin. Yang penting obat itu masuk dulu. Tapi ketika anak-anaknya sudah dewasa, orang tuanya cukup katakan, kalau kamu mau sembuh kamu berobat, kamu minum obat ini misalnya. Kalau kamu mau sehat, kamu harus ikuti diet yang dari dokter begini. Dia menghargai anaknya yang sudah dewasa, akalnya sudah ada. Jadi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu bentuk kemuliaan agar manusia menggunakannya untuk kebebasan. Jadi kebebasan dalam akidah,
Itu karena apa? Karena Allah menanamkan akal dalam diri manusia. Kalau yang tadi adalah kebebasan hati, sekarang kita bicara tentang kebebasan fikiran. Afa anta tukrihun nas, kata Allah. Apakah engkau yang memaksa manusia Muhammad untuk beriman? Gak bisa. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama karena sudah jelas dalam timbangan akal sehat manusia, ini yang benar, ini yang salah. Coba kita perhatikan ya secara detail, Allah sebutkan ini di dalam surat Al-Balad. Di ayat ke-10 Allah mulai sebutkan itu, kebebasan dalam memilih ini. Wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan keselamatan dan jalan kehancuran, jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Ini implikasi nih dari manusia yang memiliki kebebasan dalam memilih akidah yang benar tadi. Tapi manusia tidak melalui jalur yang sulit ya. Tidak mengikuti jalur yang menanjak begitu. Apakah kamu tidak tahu apa yang dimaksud dengan jalur yang sulit itu? Fakku raqabah, membebaskan manusia dari perbudakan. Perjuangan yang harus ya membutuhkan energi lebih itu, aqabah tadi adalah membebaskan manusia dari perbudakan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau kamu memberi makan pada hari kesulitan, hari kelaparan. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah, orang-orang yatim yang berada di dekatmu, masih kerabatmu, orang-orang miskin yang berada dalam kefakiran yang sesungguhnya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dari orang-orang yang beriman itu saling menasehati dalam kesabaran, saling menasehati dalam kasih sayang. Saudara, ini tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ternyata bentuk perjuangan manusia untuk terus hidup di atas kebebasan yang sesungguhnya. Karena kadang kondisi itu tidak memungkinkan seseorang untuk mengambil haknya. Maka yang diperlukan adalah mengubah mindset di dalam diri. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan di luar, kamu jangan merasa bahwa kamu tidak memiliki kebebasan, jangan. Kamu ubah kebebasan itu dari dalam dirimu. Ini adalah ujian dari Allah dan aku harus sabar di situ. Perhatikan dua kasus tentang kebebasan dalam berakidah. Yang pertama adalah kasus ketika di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang belum diizinkan karena keadaan belum memungkinkan untuk melakukan respon kepada orang-orang Quraisy berupa perlawanan sekecil apapun. Maka ketika Nabi mendapati salah seorang pengikutnya, satu keluarga, yaitu keluarga Yasir, istrinya Sumayyah, ya, keluarganya ini dibunuh dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Mereka ini disiksa karena mempertahankan akidah mereka. Sumayyah itu ditusuk, ya mohon maaf, dari kemaluannya sampai tembus di tengkuknya itu. Nabi lewat di depan mereka yang sedang disiksa itu. Nabi hanya berkata, sabran li ali Yasir fa inna maw'idukumul jannah, kata Nabi. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kembali kalian adalah akhirat, nanti adalah surga.
tempat kembali kalian di akhirat nanti adalah surga. Jadi pada saat keadaan tidak berpihak pun, kamu harus tetap memiliki jiwa yang merdeka. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sebab tempat kalian adalah surga. Tetapi kalau kita memiliki potensi untuk mempertahankan itu bagian dari perjuangan. Itulah yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu merebutkan kemerdekaan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sudah membentuk negara di Madinah. Maka di Madinah ketika ada seorang muslimah yang dibuka auratnya oleh seorang Yahudi dari Bani Qainuqa, Nabi perintahkan kaum muslimin untuk memerangi Yahudi itu. Satu kaum diperangi karena apa? Karena membuka aurat seorang muslimah, membuat tersingkap bagian aurat seorang muslimah. Begitu Islam mengajarkan tentang kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Kemudian ada unsur penting, ini terakhir, ada unsur penting yang banyak orang tidak menyadari, khususnya mereka yang terkena propaganda Islamofobia, bahwa berpegang teguh kepada akidah tauhid itu membuat bangsa terkotak-kotak, membuat negara berpecah belah, membuat antar sesama kemudian saling bermusuhan. Keliru. Sebab justru persatuan yang hakiki itu dapat dibangun kalau sekiranya manusia ini berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua di atas pada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Saudara, ini bukan berarti Islam kemudian memaksa seorang untuk masuk dalam agama Islam, tidak. Tapi bagaimana orang-orang muslim itu ketika dia berpegang teguh mesti difasilitasi. Bagaimana dia dapat menjalankan perintah agama ini dengan baik, maka pasti akan menjamin keamanan seluruh anak bangsa. Sudah ada contohnya, portofolionya. Bagaimana Nabi SAW tidak memaksa orang-orang Yahudi untuk beriman kepadanya, tidak memaksa orang-orang musyrik di Madinah untuk beriman kepadanya, tapi mereka diberikan hak-hak mereka. Kamu tidak punya kewajiban jihad, tapi ada aturan-aturan tentang kesepakatan, jangan berkhianat kepada bangsa, menolong untuk saling tolong menolong dalam urusan keseharian keduniaan kalian. Maka ketika orang-orang Yahudi ini diperangi di Madinah bukan karena mereka Yahudi, tapi karena mereka berkhianat kepada konsensus bersama, berkhianat kepada aturan-aturan kenegaraan. Kalau orang mukmin, orang muslim teguh di atas agamanya dengan cara yang benar sesuai dengan syariat, maka dia menjamin keamanan dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam diri Nabi itu Allah sebutkan, kami tidak utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam tataran umat, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-92. Sesungguhnya ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu.
maka beribadahlah kepadaku. Jadi persatuan itu kalau dibentuk pasti di atas keimanan yang sebenarnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita menyadari bahwa Islam itu pertama tadi sudah membangun kebebasan dari mulai hati manusia, yaitu keimanan tadi dengan 3 unsur tadi, logika tauhid, kemudian apalagi percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak tergantung nasibmu oleh siapapun di dunia ini. Yang ketiga adalah harus memiliki motivasi akhirat, bahwa kehidupan di dunia ini gak apa-apa kamu luput, gak apa-apa kamu tidak dapat sebagiannya, tapi yang penting adalah apa yang bakal kamu raih di akhirat nanti. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebebasan fikiran, bahwa agama ini tidak ada paksaan di dalamnya. Allah sudah tunjukkan dan manusia berikan itu pilihan. Sebab kalau manusia ini tidak merdeka, dipaksa, maka dipaksa begini, dalam pemahaman Jabariyah, ya, bahwa kita ini tidak memiliki hak, bahwa kita ini tidak memiliki kekuatan untuk create kehidupan kita ini sesuai dengan keinginan kita, tapi semuanya kita ini melakukan seperti wayang. Allah lah yang mengatur semuanya, kita nggak punya kemampuan untuk berikhtiar, memilih, ya. Maka kalau benar logika ini, mustahil ada perintah, mustahil ada larangan. Untuk apa Allah memerintahkan sesuatu kalau memang manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi wahadainahu najdain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, menunjukkan bahwa kita ini memang diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih, tapi ada resiko dari setiap pilihan-pilihan kita. Itulah kebebasan akal tadi. Kebebasan hati, kebebasan akal. Yang ketiga adalah kebebasan fisik, kemerdekaan fisik. Ini juga penting sekali, karena itu di dalam Islam banyak ayat-ayat yang menyebutkan keutamaan-keutamaan membebaskan seorang hamba sahaya, ya, yang tadi kita bacakan di surat Al-Balad, fakku raqabah, itu kebebasan fisik. Kemudian bagaimana kafarat-kafarat dari banyak pelanggaran-pelanggaran itu memerdekakan budak, itu adalah fisik. Misalnya siapa yang membunuh, kemudian dia harus memerdekakan seorang hamba, selain membayar diat kalau dia terdapat perjanjian antara dia dan kaum yang terbunuh itu. Tapi kalau berada dalam peperangan, kalau dia mukmin sesama mukmin, maka cukup membebaskan seorang hamba sahaya. Kemudian begitu juga orang yang melanggar sumpah, melanggar nazar. Jadi spirit Islam padahal diturunkan pada zaman perbudakan, masih biasa sekali perbudakan. Perbudakan zaman itu seperti, mohon maaf ya, seperti banyak sekali seperti asisten rumah tangga sekarang lah. Banyak, setiap rumah orang yang mampu itu ada budak. Bukan pekerja, bukan karyawan, bukan ART, bukan, tapi budak. Nah, Islam menghapus itu, budaya itu secara berangsur-angsur, sampai akhirnya tidak ada perbudakan lagi dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi inilah makna-makna, ya, 3 dimensi kebebasan, kemerdekaan dalam diri manusia: fisik, akal, dan hati, jiwa manusia, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saudara. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz, ini berkaitan dengan istilah kafir Quraisy, ya. Ya. Istilahnya kan, kalau kita melihat kadang-kadang persepsi kita kan, kalau sudah kafir itu berarti tidak percaya dengan Tuhan. Kalau kafir tidak percaya dengan Tuhan. Baik. Tapi kemarin ada Ustadz ya bilangnya mereka masih beriman sebenarnya, orang kafir ini, orang kafir Quraisy ini.
Cuma mereka pengen wasilah dengan pakai patung, supaya mendekatkan diri mereka dengan Tuhan, istilahnya gitu. Bagaimana dengan tanggapan Ustaz? Baik, bagus sekali. Jadi kafir itu ya, dia terambil dari akar kata kafara. Arti asal kafara itu adalah menutup. Jadi bahasa Inggris kafir itu pun dari kafara itu. Banyak memang bahasa Arab yang diserap ke barat itu. Jadi segala sesuatu yang menutup itu sebenarnya bisa digunakan secara bahasa ya untuk menyebutkan kafir. Kenapa orang yang tidak bersyukur itu juga disebut kafir? Mereka disebut kufur nikmat, karena dia menutup logika bahwa nikmat itu dari Allah. Dia merasa bahwa dia dapatkan ini karena usahanya, karena kepintarannya, karena strateginya, karena koneksinya, karena ijazahnya, karena pengalamannya, karena itu. Jadi mereka ini juga disebut kufur nikmat. Artinya menutup bahwa antara dia dan nikmat itu ada Allah sebenarnya. Bukan nikmat itu datang sendiri atau mereka perjuangkan sendiri, tapi tertutup dia dari logika itu. Kafir juga begitu. Kafir secara akidah itu berarti dia menutup hak sesembahan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia tutup dengan sesembahan lain. Tapi kalau bicara tentang keyakinan akan pencipta, gak ada manusia yang benar-benar tidak percaya. Gak ada di dunia ini orang yang benar-benar ateis, mustahil Pak. Yang bilang diri mereka ateis itu, coba ajak dengan logika yang paling sederhana saja, mereka pasti akan mentok akal mereka. Anda punya rumah, katakan kepada orang ateis itu juga begini, Anda punya rumah, di belakang rumah ada backyard outdoor begitu. Satu siang Anda tidur siang, pas bangun lihat ada tenda berdiri di taman belakang rumah tadi. Anda tanya ke anak Anda, siapa yang masang tenda ini? Anak Anda bilang, enggak ada Pak. Tiba-tiba saja tenda itu ada di sini. Enggak, pasti ada di antara kalian yang pasang itu. Enggak percaya kita bahwa tenda itu ada sendiri, terpasang sendiri. Jadi jika sesederhana tenda saja kita tidak percaya itu bisa jadi sendiri, apalagi alam semesta. Akal manusia itu nggak mungkin mengingkari ada Tuhan yang menciptakan, itu nggak mungkin. Tapi mengingkari untuk tunduk, itu mungkin. Jadi dia menutup logika itu. Jadi orang-orang kafir itu kata Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Mereka tahu betul yang menciptakan bumi pasti bukan patung-patung itu, pasti bukan berhala-berhala yang mereka sembah itu, pasti bukan. Jadi mereka percaya. Tapi logika percaya itu tidak diikuti dengan ketundukan. Hak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut para ulama sebagai tauhid uluhiyah. Jadi mereka ini memiliki tauhid rububiyah, percaya bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, tapi mereka tidak mau meninggalkan sekutu-sekutu itu, hanya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak bisa disebut beriman. Mereka tetap disebut sebagai orang yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bagus sekali, silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khair Ustaz Faris Budi yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini. Ingin bertanya terkait dengan unsur-unsur kemerdekaan tadi yang dijelaskan, bahwa yang pertama fitrah terhadap tauhid, yang kedua keimanan kepada qada dan qadar, serta keimanan kepada akhirat.
itu memang seperti yang disebutkan tadi bahwa itu bersifat keimanan atau jiwa. Ya. Nah, tentunya unsur-unsur kemerdekaan tersebut mesti ada usaha atau mempertahankannya jika berada pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan ketiga unsur itu. Nah, mungkin dalam konteks bernegara kita atau dalam konteks Indonesia, mungkin bisa disampaikan contoh kecil sampai sejauh mana usaha-usaha fisik itu bisa kita lakukan untuk tetap menghadirkan ketiga unsur tadi. Bahwa tadi juga sempat disinggung bahwa akhir-akhir ini atau kemarin ada kejadian seperti dipaksa untuk melepas jilbab untuk anggota Paskibraka. Itu kan artinya unsur-unsur kemerdekaan, tiga unsur kemerdekaan tadi itu mulai terganggu, sehingga diperlukan usaha fisik atau usaha jiwa begitu, usaha fisik. Nah, dalam konsep bernegara kita kira-kira sejauh mana kita bisa atau boleh menghadirkan usaha fisik dalam rangka untuk mempertahankan ketiga unsur kemerdekaan tersebut. Syukran, Ustaz. Baik, bagus sekali ya. Saya pernah diskusi tentang hal ini sebelumnya gitu dengan beberapa asatidz. Kalau kita lihat beberapa kejadian, bukan hanya yang belakangan ini ya, termasuk persekusi kepada para ulama dulu, kemudian juga cap stigma radikal kepada orang-orang yang teguh dalam ajaran Islam, itu akarnya dua, Ustaz. Yang pertama adalah kejahilan, kebodohan kepada agama ini. Yang kedua adalah kebencian. Jadi dua ini memang menutup kejernihan nurani manusia. Islamofobia, ini kan Islamofobia sebenarnya. Itu lahir dari dua itu. Yang pertama adalah kejahilan. Mereka ini tidak tahu hakikat ajaran Islam. Maka usaha yang kita lakukan adalah memerangi kejahilan itu. Bagaimana tokoh-tokoh umat di Indonesia ini bergerak strategik, memahamkan kepada para pemilik kebijakan untuk tidak mencurigai ya umat Islam itu karena kebodohan mereka terhadap nilai agama. Tidak ada hubungannya jenggot dengan terorisme. Tidak ada hubungannya Al-Quran dengan tindakan-tindakan kekerasan. Tidak ada hubungannya jilbab, pakaian-pakaian muslim. Tidak ada hubungannya itu. Itu karena kebodohan. Jadi kenapa kebodohan itu mengakibatkan mereka kemudian mengikuti propaganda barat. Gitu. Jadi edukasi penting sekali tuh. Biar generasi-generasi yang sekarang masih tersisa itu cepat mati, yang berikutnya nggak lagi begitu. Kira-kira begitu. Yang kedua adalah kebencian. Kalau kebencian ini susah kita. Ya, manusia kalau sudah benci sama manusia kalau sudah jatuh cinta itu buta. Segala sesuatu dari yang dia cintai pasti baik. Segala sesuatu yang dari dia benci itu baik, itu jahat. Makanya kita melatih diri kita itu untuk bersikap objektif. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak adil menilai mereka, tidak adil bersikap kepada mereka. Jangan. Terdapat kebaikan-kebaikan, terdapat hikmah-hikmah dalam segala sesuatu itu. Jadi dalam urusan kebencian ini, apa yang bisa kita lakukan? Membangun dialog. Begitu. Kecuali memang ada sebagian orang di dunia ini yang tidak paham dengan bahasa dialog. Mereka cuma paham bahasa senjata. Ya, seperti Israel. Nggak paham mereka bahasa dialog. Karena dia memang benci, menganggap umat manusia di luar mereka itu warga kelas 2, warga kelas 3. Jadi rasis dibentuk ya dari akidah mereka gitu.
dalam keyakinan mereka. Kalau udah kebencian itu bisa dibangun dialog. Tapi kalau memang gagal dialog itu karena memang ada manusia. Kenapa ada syariat jihad di dalam Islam? Karena ada manusia yang mengancam perdamaian, yang mereka ini tidak faham dengan bahasa selain bahasa senjata. Itu ada jihad. Ya, kalau ada orang yang kemudian menyebut semua yang merasa bahwa jihad itu cuma jihad pendidikan, cuma jihad sosial, cuma jihad ekonomi, ingin menghapus jihad fisik berperang, kita ini nggak bakal merdeka. Gitu. Gimana Anda mau bilang bahwa percaya, berarti Ustaz Faris ini percaya ya harus berjihad secara fisik? Percaya. Karena kita merasakan kenikmatan merdeka ini karena adanya jihad fisik itu. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Ya. Tapi mungkin ada juga lah sebab ketiga, yaitu keserakahan. Karena proyek. Ada yang begitu. Ya, ingin dapat jabatan, ingin dapat proyek, ingin dapat uang, nah, maka mereka melakukan itu. Jadi kebodohan, kebencian, dan keserakahan. Nah, jadi pendekatannya berbeda-beda tuh tadi kita sampaikan. Barakallahu fikum, Ustaz Faruk. Bagus sekali. Pertanyaan terakhir mungkin dari para santri. Silakan. Masya Allah. Nah, ini harus ini langsung. Silakan. Tip, apaan Ustaz? Ya. Silakan. Saya mau bertanya di luar konteks kemerdekaan. Mungkin tentang hidayah mungkin Ustaz. Dalam Al-Qur'an disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang. Dalam kisah Nabi Muhammad ketika paman beliau meninggal, disuruh baca kalimat la ilaha illallah, tapi pamannya tidak mau. Jadi sudah disuruh tidak mau. Jadi di sini sudah jelas bahwa hidayah adalah punya Allah. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah yang tadi itu yang tidak mendapatkan hidayah diciptakan hanya untuk neraka? Orang kafir, apakah orang kafir diciptakan hanya untuk neraka? Kan tadi udah disuruh membaca la ilaha illallah tapi tidak mau. Apakah neraka dan surga diciptakan untuk orang surga diciptakan untuk orang Islam dan sekarang neraka diciptakan untuk orang kafir? Apakah begitu Ustaz? Syukran. Ya, bagus sekali. Ya. Jadi kalau sekiranya setiap orang itu sudah dipaksa oleh takdir Allah gitu, dia tidak punya pilihan bahwa aku ini memang untuk neraka gitu, maka berarti Allah menurunkan para nabi dan rasul itu sia-sia. Untuk apa? Karena Allah sudah tahu juga. Sama seperti Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Musa, kamu pergi ke Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun karena dia telah berbuat semena-mena. Katakan kepadanya, ya, dakwah agama ini, la'allahu yadzakkara aw yakhsha, biar dia ingat dan dia takut kepada kami. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk datang berdakwah kepada Fir'aun yang Allah sudah tahu bahwa Fir'aun itu sampai akhir umurnya pasti tidak beriman. Gitu ya. Nah, maka para ulama ketika berinteraksi dengan ayat-ayat tentang hidayah itu, mereka membagi hidayah itu ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu adalah menunjukkan jalan yang benar. Sementara hidayah taufik itu adalah gerak hati manusia untuk mengambil jalan benar itu. Jadi manusia itu tidak bisa memberikan hidayah. Pada ayat innaka la tahdi man ahbabta itu hidayah taufik.
Adapun hidayah irsyad bisa kita. Ya, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di ayat lain tuh, sesungguhnya engkau bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Maksudnya hidayah irsyad. Biar gampang begini, antum tanya ke saya, Ustadz, gimana caranya mau ke Blok M? Paham ya? Anda minta petunjuk kepada saya. Petunjuk itu bahasa Arabnya hidayah. Petunjuk untuk ke Blok M. Bisa nggak saya berikan petunjuk kepada Anda? Saya tahu jalan ke Blok M. Bisa nggak saya berikan kepada Anda hidayah ke Blok M itu? Bisa. Saya bilang, kamu keluar dari kota wisata nanti, ya belok ke kanan. Kalau mau lewat tol bisa langsung masuk tol. Tapi kalau tidak, kamu begini, nanti ketemu jalan ini, terus ke kiri lagi, ketemu dengan ini, begitu terus. Itu hidayah. Saya bisa berikan ke Anda. Tapi ketika saya sudah berikan, Anda baru jalan sebentar, ah Ustadz ini kan aslinya orang Jambi, nggak tahu juga dia Jakarta. Ah kayaknya ke kiri dia, bukan ke kanan. Nah, saya nggak bisa maksa Anda tuh. Anda harus ke kanan ke kiri, enggak. Saya udah kasih Anda tadi petunjuk jalan, itu namanya hidayah irsyad. Tapi kalau maksa Anda belokin terus, enggak bisa. Saya di sini, Anda mau belok ke kiri, walaupun saya udah bilang ke kanan, Anda mau belok ke kiri, ya itu. Makanya resikonya sama Anda, bukan sama saya. Resikonya Anda tidak sampai ke Blok M, malah nyampainya ke Joglo situ. Ya, nah itu tadi dua jenis hidayah itu. Baik, bagus sekali. Mungkin ini dulu ya semuanya. Ya, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.